Hai semua, assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya akan membuat kue lapis tepung beras ya bun. Ini sangat enak, lapisannya juga sangat cantik dan juga sangat menarik. Nah, yang mau tahu caranya aku buat, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Oke, yang pertama siapkan panci, nyalakan api sedang saja. Kemudian masukkan 1500 ml air santan, terdiri dari satu buah kelapa yang diperas ya bun. Masukkan 2 lembar daun pandan agar rasanya lebih wangi dan juga enak. Nah, ini dimasak hingga mendidih sambil diaduk-aduk ya bun. Setelah mendidih, meluap-luap seperti ini, tanda air santannya udah matang. Lanjut saja matikan api dan saya taruh ke dalam gelas takar. Takaran air santan setelah direbus menjadi 1400 ml. Nah, lanjut siapkan wadah, masukkan 380 gram gula pasir, 250 tepung tapioka, 125 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, 1 bungkus vanili bubuk dan setengah sendok teh garam. Nah, ini diayak hingga semua bahannya tercampur ya bun. Dan kalau udah, masukkan air santan sedikit demi sedikit. Nah, ini air santannya dalam keadaan dingin ya bun, suhu ruang. Habis direbus tadi, tunggu air santannya hingga dingin, jangan panas-panas. Nah, semua bahannya ini saya aduk sambil memasukkan santan sedikit demi sedikit. Dicampur hingga rata dan pastikan tidak ada bahan lain yang masih menggumpal. Nah, caranya seperti di video. Nah, saya rasa ini udah cukup tercampur dengan rata dan ada sisa air santan sebanyak 100 ml. Jadi air santan yang saya gunakan sebanyak 1300 ml dan akan saya bagi 3 ini adonannya. Nah, yang 2 wadah kecil ini saya taruh adonannya sebanyak 400 ml dan kalau yang di wadah besar ini sebanyak 1000 ml. Nah, untuk adonan yang putih akan saya beri pewarna putih merek cap kupu-kupu yang dilarutkan air hangat sebanyak 4 sendok teh. Nah, ini diaduk seperti ini untuk melarutkannya agar lebih mudah. Dan masukkan ke dalam adonan yang banyak. Nah, ini jadi makin cantik kalau menambahkan pewarna putih. Untuk adonan yang selanjutnya saya tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk yang dilarutkan air 1 sendok makan air hangat. Kemudian dilarutkan ke dalam adonan. Tambahkan pewarna black forest agar lebih hitam warnanya, lebih hitam pekat. Nah, untuk yang terakhir saya beri pewarna hijau tua dicampur dengan pewarna coklat agar warnanya lebih cantik, lebih alami. Setelah semuanya selesai diberi pewarna, siapkan loyang yang udah diolesi dengan minyak tipis-tipis saja. Saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18, tingginya 7 cm. Nah, ini untuk adonan yang pertama 150 ml adonan yang warna putih dituang ke dalam loyang dan siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah saya panaskan panci kukusan selama 10 menit dan pastikan airnya udah mendidih. Nah, untuk adonan yang pertama akan saya kukus selama 10 menit menggunakan api kecil seperti ini ya. Dan setelah 10 menit dikukus, buka tutup panci. Kemudian akan saya timpah dengan adonan yang warna hijau sebanyak 50 ml. Nah, ini bisa dibantu dengan meratakan agar permukaannya itu sama rata. Akan saya kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, buka tutup panci.
Lalu timpa lagi dengan adonan yang warna putih. Nah, untuk ukuran per lapisnya ini 40 ml ya. Dan dikukus selama 3 menit. Nah, untuk susunan warnanya di sini saya menggunakan warna putih, hijau, putih, hitam, putih, hijau, putih, hitam. Nah, untuk perlapisnya itu dilapisi dengan warna putih ya. Dan setiap lapisannya itu dikukus selama 3 menit menggunakan api kecil. Dan jangan lupa untuk mengecek air kukusannya ya bun, agar nanti tidak sampai dengan kosong airnya. Nah, untuk membuat kue lapis ini perlu kesabaran ekstra ya bun. Insya Allah nanti juga hasilnya pasti tampilannya cantik, asal kita tetap menunggu dan juga sabar untuk membuatnya. Dan kalau hasilnya itu memuaskan, pasti rasa capek kita terbayarkan ya bun. Nah, lanjut mengukus kue lapisnya hingga hampir selesai. Dan ini lapisan yang terakhir yang warna hitam. Ini sisanya saya masukkan aja semuanya. Ini ada 150 ml. Untuk lapisan yang terakhir akan saya kukus selama 30 menit hingga tanek atau hingga matang, agar kue lapisnya tidak mudah basi, jadi awet ya bun kuenya. Dan diamkan dulu di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Nah, kalau udah dingin baru akan saya sisir bagian pinggiran kuenya agar lebih mudah mengeluarkannya dari loyang. Beri alas dan akan saya balik. Lalu keluarkan dari cetakan secara perlahan saja. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini dia bun, hasilnya sangat cantik dan juga mulus. Nah, lanjut saja akan saya potong-potong. Untuk memotongnya gunakan pisau yang tajam dan dilapisi dengan plastik ya, agar tidak lengket. Dan inilah dia bun hasil kue lapis tepung berasnya. Tuh, Masya Allah, sangat cantik sekali. Lapisannya juga terlihat sama. Dan akan saya potong menjadi beberapa bagian. Nah, satu loyang ini bisa menghasilkan 30 potong lebih. Di sini saya akan potong kecil-kecil seperti ini saja ya. Lalu saya ambil satu potong. Nah, seperti ini ya bun, hasil kue lapisnya sangat cantik sekali. Saya suka banget dengan lapisannya. Kalau melihat seperti ini, rasa capek kita pasti hilang ya bun. Nah, dan ini udah selesai saya potong-potong. Dan saya coba ambil satu. Dan alhamdulillah bun, ini hasilnya sangat recommended banget. Kuenya juga kenyal-kenyal, cocok banget buat ide jualan anti lengket ya. Dan saya akan coba belah ini kuenya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Tuh, ini lapisannya sangat kecil-kecil ya bun. Tuh, tidak lengket. Pokoknya resep ini recommended banget, boleh dicoba. Dan cocok banget buat ide jualan atau buat isian snack box ya bun. Tuh, ini sangat mengelupas sekali, saya suka banget. Tentu saja rasanya enak, manis, legit, dan juga gurih dari santannya ya bun. Kalau buat ide jualan, saya jamin ini pasti laris manis. Dan bisa dibungkus menggunakan plastik OPP ukuran 9x20 seperti ini ya. Dan agar lebih menarik, jangan lupa dikasih cap atau logo seperti ini ya. Tuh, jadi tampilannya lebih menarik ya.
Oke Bun, sampai di sini dulu saya membagikan resep-resepnya. Insya Allah akan saya bagikan lagi resep yang lain, ditunggu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum.